Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emuj dan Arkan dengan NIM 240170021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan serta fungsi hash dan MAC dan juga penerapannya serta penggunaan digital signature serta penerapannya. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita lanjut saja ke pembahasan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu hash function. Jadi, apa sih hash function itu? Kita bisa membayangkan punya buku tebal dengan 1000 halaman. Terus kita bikin ringkasan cuma satu paragraf yang unik. Nah, itulah konsep hash. Hash itu seperti sidik jari digital. Data sebesar apapun diubah jadi string dengan panjang yang tetap. Contoh gampangnya, password di Facebook itu nggak disimpan dalam bentuk teks biasa, tapi dalam bentuk hash. Jadi, kalau database-nya kena bobol, hacker cuma lihat deretan karakter acak, bukan password asli. Nah, hash itu punya sifat-sifat yang unik, bikin dia aman. Pertama, ada deterministic. Input yang selalu ngasih output yang sama. Seperti resep makanan, bahan sama, maka hasilnya sama. Kedua, ada fast computation. Prosesnya cepat banget, bahkan untuk file yang gede. Yang keren, ada avalanche effect. Perubahan kecil bikin hasil beda-beda total. Contoh, ubah satu huruf di password, hash-nya bakal beda 10-100%. Terakhir ada collision resistant. Sulit banget nemuin dua input yang kasih hash sama. Kayak cari dua orang dengan sidik jari persis. Baik, selanjutnya adalah contoh penggunaan hash. Di kehidupan sehari-hari, hash ada di mana saja. Contoh yang pertama ada di penyimpanan password seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, ada di verifikasi file download. Pasti dari kalian semua pernah lihat kan, waktu download software ada checksum. Itu hash buat mastiin file nggak korup. Selanjutnya ada digital forensik buat ngebuktiin evidence nggak diubah-ubah. Yang terakhir ada blockchain, teknologi cryptocurrency pakai hash buat nge-chain blok-blok transaksi. Jadi intinya, hash itu tukang verifikasi integritas data kita. Sekarang naik level sedikit nih ke MAC. Kalau hash tadi cuma jamin integritas, MAC itu hash yang dikasih kunci rahasia. Jadi konsepnya hash plus secret key sama dengan MAC. Fungsinya, selain jamin data nggak berubah, juga buat mastiin siapa pengirimnya. Kayak kirim paket dengan segel khusus yang cuma antara kurir dengan Anda yang tahu. Jenis yang paling populer itu HMAC, hash based MAC. Tetap pakai algoritma hash tapi dikasih secret key. Nah, MAC ini biasanya dipakai di waktu apa aja? MAC ini biasanya dipakai di authentication API. Waktu aplikasi kalian connect ke server lain. Yang kedua ada secure cookies di website. Biar nggak bisa dimanipulasi. Yang terakhir ada protokol jaringan kayak SSL or TSL yang secure. Analoginya, kita bisa kirim surat pakai segel lilin dengan simbol khusus. Penerima bisa verifikasi surat, nggak bisa dibuka orang lain, dan pasti dari kita.
Yang terakhir ada digital signature. Digital signature ini benar-benar seperti tanda tangan di dunia digital. Bedanya sama MAC dan hash, digital signature pakai asymmetric cryptography. Ada public key, ada private key. Nah, untuk private key untuk tanda tangan yang bersifat rahasia. Kemudian ada public key untuk verifikasi. Ini bisa dibagi ke siapa saja. Dan yang paling penting, digital signature punya kekuatan hukum, sama seperti tanda tangan di kertas. Gimana cara kerjanya? Sebenarnya simpel cara kerjanya. Ketika waktu sign in, hash, message dulu. Nah, message, baru di-guess. Kemudian encrypt di-guess, pakai private key. Jadilah signature. Kemudian kirim message plus signature. Kemudian waktu verification, hash revised message dapat di guess 1. Kemudian decrypt signature pakai public key, dapat di guess 2. Bandingin guess 1 sama guess 2. Kalau sama berarti valid. Kalau beda berarti ada yang nggak beres. Kemudian kelebihan-kelebihan digital signature itu ada tanda tangan elektronik dengan kriptografi menggunakan asymmetric cryptography. Ada private key untuk tanda tangan rahasia, ada public key untuk verifikasi umum. Memiliki kekuatan hukum yang diakui. Sampai di pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulannya itu hash function gunanya adalah untuk verifikasi integritas data. Contoh, cek file korup, penyimpanan password. Kelebihan dia adalah cepat, sederhana, dan nggak butuh kunci. Kemudian yang kedua ada message authentication code. Gunanya komunikasi aman antara dua pihak yang saling percaya. Contohnya autentikasi HPI atau secure cookies. Kelebihannya integrity dan authentication lebih aman dari hash. Yang ketiga ada digital signature. Gunanya tanda tangan elektronik dengan kekuatan hukum. Contoh kontrak digital, SSL sertifikat, dan blockchain. Kelebihannya lengkap banget. Plus non-repudiation dan legal. Baik, itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.